Terima kasih Anda masih bersama kami di Fokus Terkini TVRI. Sebelum saya akan minta tanggapan dari sejumlah narasumber terkait dengan transparansi pengelolaan keuangan haji, saya tentunya akan hadirkan saudara, ini adalah tanggapan dari masyarakat yang sudah tim himpun terkait dengan pengelolaan atau beban yang dibebankan kepada jamaah sebesar tadi skemanya sekitar 70-30. Kita akan lihat berikut ini. Kurang setuju sih, soalnya kayak mungkin kan ada kayak travel gitu ya, terus kalau misalkan lebih mahal biasanya lebih lama kan berangkatnya karena biayanya juga yang lebih besar, jadi kurang setuju aja sih. Ya saya sebagai mewakili yang akan menunggu pelaksanakan ibadah haji, kalau bisa jangan sebesar itu naik. Kalau bisa ya jangan sampai naik lah. Kalau menurut saya sih nggak setuju, karena kasihan sama masyarakat-masyarakat yang sudah menabung untuk menunaikan haji. Tapi karena ada penaikan harga haji, jadi mereka itu bisa menunda lagi buat mereka. Jadi kalau menurut saya pribadi tidak usah dinaikkan. Ya. Oh, kalau terus terang dari hati nurani saya yang dalam, jangan dinaikkanlah dulu. Karena naik haji ini sudah tertunda berapa 2 tahun ya, lebih kurang karena COVID ini. Nah, jadi kalau dapat berapa orang yang menyetor tuh, naikkan saja, kalau ada kekurangan tambah oleh pemerintah biayanya tuh. Nah, kemudian nanti yang baru-baru ini baru dinaikkan apalah. Lebih bijak aja dalam nentuin harganya, jangan terlalu tinggi seperti itu, bisa diukur lagi sama kemampuan masyarakat yang ingin berangkat haji. Harapan saya lebih melihat masyarakat ke depannya lagi dan usahakan ibadah haji nggak usah dinaikkan, tetap sama biaya yang sekarang yang 40 juta, karena kasihan sama masyarakat-masyarakat yang sudah menabung untuk menunaikan haji tetapi ditunda hanya karena harus menambah biaya lagi. Ya, jalankanlah amanat orang banyak, karena naik haji ini bukan ibadah kan, jadi orang kalau dapat jangan bersifat komersil lah. Ya, itu tadi tanggapan dari sejumlah pihak. Saya akan ke Pak Niam, Pak Kiai, artinya apa yang tadi sudah diungkapkan masyarakat begitu. Ini kan sosialisasinya kurang sehingga masyarakat kan juga tidak mengerti ketika memang ada skema 70-30 begitu, ataupun juga nilai manfaat. Artinya apa yang harus pemerintah lakukan dalam hal ini, mengambil win-win solution di ketika memang jangka waktu yang sangat mepet ini, Mei yang harusnya kloter sudah berangkat begitu dan jamaah haji juga harus melunasi ketika memang ada kenaikan biaya ini. Pak Kiai. Ya, ini bab soal teknis pengelolaan ya, memang kita yakin bahwa pemerintah, DPR, kemudian BPKH di dalam merumuskannya semata untuk kepentingan kemaslahatan ya. Cuma memang kondisi faktualnya masyarakat beragam, baik itu dari sisi kondisi sosialnya, kondisi ekonominya, termasuk juga literasinya. Sehingga memberikan pemahaman secara lebih dini itu menjadi penting agar ada kesiapan ya. Mengenai soal skema tadi, saya kira dengan penjelasan Pak Fadlul dan juga proses perbaikan tata kelola di BPKH ini akan relatif clear ya. Karena kedudukan secara syar'i, uang yang diinvestasikan itu masih uang jamaah. Kemudian nilai manfaatnya setelah dipotong untuk biaya operasional dan juga ujroh wakalahnya itu balik kepada calon jamaah. Sehingga nanti begitu tentukan berapa sih besarannya, tinggal dihitung. Ini hitungan matematika sederhananya aja dulu. Misalnya 100 kebutuhannya. Ternyata uang yang dia punya dari yang setoran pertama plus nilai manfaat 75, berarti kan tinggal nambah 25. Ya. 25 ini diperoleh dari mana nanti? 25 bisa diperoleh dari subsidi pemerintah atau bisa dimintakan kepada calon jamaah, sehingga clear. Jangan subsidi dari uang orang yang pada hakikatnya itu bukan hak kita dan juga bukan hak jamaah tersebut tanpa dikonfirmasi. Itu yang namanya zalim. Itu aklul mal bil batil. Memakan harta secara batil, dan itu bukan salah jamaah, tetapi salah kita sebagai pengelola. Nah, saya kira ini menjadi penting, dan jamaah saya yakin seperti yang disampaikan tadi, dia nggak begitu care terkait dengan sumber tadi. Yang penting berapa sih besarannya,
kemudian kurangnya berapa, kemudian kalau toh ditanggung oleh siapa. Ya. Begitu ternyata ditanggung oleh uang jamaah yang pada hakikatnya bukan hak dia, bukan dia yang salah. Nah, disinilah saya kira penting untuk melakukan perbaikan tata kelola, mumpung ada momentum ini. Baik. Saya kira ini momen yang pas ya. Tadi ada 2022 yang terlalu banyak subsidi. Ya, itu saya kira menjadi pelajaran berharga untuk di dalam merumuskan besaran yang visible, rasional, sesuai dengan kebutuhan real. Nah, nanti sisanya disampaikan kepada masyarakat, khususnya calon jamaah haji, atau kalau mau ditanggung pemerintah, ditanggung, tetapi ditanggung dari uang yang bisa dipertanggungjawabkan secara syar'i dan juga secara peraturan perundang-undangan. Baik, saya akan langsung minta tanggapan dari Pak Fadul. Pak Fadul. Ya, saya rasa apa yang disampaikan oleh Pak Kiai itu sudah sangat benar ya. Itulah makanya kenapa kemudian angka 70-30 itu menjadi suatu yang kita usulkan, yang diusulkan oleh Kemenak dan BPKH gitu ya. Karena itu akan terjadi apa yang disebut sebagai subsidi, walaupun secara nomenklatur harusnya subsidi itu kan sebenarnya dari pemerintah ya. Sementara tadi Pak Kiai juga sudah menekankan ini subsidi silang dari jemaah haji yang belum berangkat gitu. Nah, ini apakah ini namanya subsidi atau namanya apa? Nah, itu yang kita sedang di internal BPKH sedang kita lakukan kajian, apa kira-kira yang sehingga persepsi dari masyarakat menjadi tidak salah gitu. Karena saat ini masyarakat menganggap bahwa itu adalah pemerintah gitu. Padahal sebenarnya itu adalah uang dari jamaah ke jamaah gitu ya. Nah, itu saja sebenarnya suatu hal yang kita harus hindari dari awal gitu. Bahwa kemudian tadi sempat disampaikan Pak Peter ya kalau tidak salah ya, ini kan yang nunggu sudah 10 tahun, 12 tahun. Nah, permasalahannya adalah makanya kenapa kemudian BPKH ini dibentuk di tahun 2017 adalah untuk mengantisipasi hal tersebut sebenarnya. Untuk supaya misalnya apakah nilai manfaat dari dana kelolaan yang selama ini ada itu benar-benar dikelola untuk peruntukannya untuk calon jemaah lagi gitu ya. Jadi artinya bukan untuk melakukan subsidi silang seperti apa yang selama ini sudah dilakukan. Baik, saya akan langsung ke Pak Iskan. Pak Iskan, artinya ini terkait dengan tadi kita sama-sama setuju terkait dengan perbaikan tata kelola dana haji begitu. Tapi Anda realnya di lapangan melihat apakah memang ada kenaikan yang begitu tajam terkait dengan komponen-komponen ini atau seperti apa Pak Iskan? Pantauan Anda sebelum nanti akan diumumkan di tanggal 13 terkait dengan kalkulasi ini. Pak Iskan. Itu gampang kok, sederhana. Komponen-komponen itu seperti Garuda itu kan mahal. Bahkan saya akan mengusulkan supaya Kementerian Agama minta Saudi mengaudit pelaksanaan haji tahun 2022 karena itu terlalu mahal. Syirkah di Saudi itu sudah perusahaan umum. Jadi Kementerian Agama harus mengaudit dan kelebihannya dikembalikan sebagai konversi untuk pelaksanaan haji tahun ini. Itu nanti banyak itunya, banyak kelebihannya. Karena itu nggak wajar itunya harganya. Wajar harganya, buktinya kan mereka turunkan 30% untuk tahun ini. Kementerian Agama harus mengaudit. Kalau Kementerian Agama mau audit, berarti kita curiga sama Kementerian Agama. Itu yang pertama. Yang kedua, Garuda juga harus kita minta kelebihan bayarannya dikembalikan sebagai konversi. Karena Garuda ini selama ini kita dulu sebelumnya itu kita minta keuntungan itu jangan harus di bawah 5. Bahkan kita minta hanya 2 atau 3. Masa Garuda 70 tahun memberangkatkan jemaah aja nggak pernah dia rugi. Baik. Nggak pernah rugi. Ya. Memberangkatkan jemaah aja. Nah, itu dari segi pembiayaan. Yang kedua, itu yang dikatakan oleh Bapak Asroruni dari Masyula itu benar bahwa sebagian dana keuntungan jemaah haji yang akan datang sudah kemakan. Itu bisa kita buktikan kok datanya. Kemakan. Itu kan yang disebut di dalam Majelis Ulama itu goror namanya. Yakuluna amwalan nasi bil batil, itu tidak boleh. Makanya kan saya minta BPKH itu membuat namanya virtual account secara menyeluruh. Ini virtual account-nya kan cuma dikasih 10%, 20%. Jadi kalau jadi benar memang yang katakan Pak Fadlun bahwa BPKH itu sehat, dia bilang bisa
punya membiayai 2 tahun. Bukan itu sih hanya BPKH. BPKH itu laksana seperti asuransi. Maka dia harus sistem aktuaria. Dia harus bisa merencanakan 30 tahun yang akan datang gimana. Jangan hanya karena ada 160 juta triliun itu sehat, tidak. Itu udah benar itu dikalahkan oleh Ustadz Majelis Ulama itu. Udah kemakan sebagian itunya dananya. Nah, saya minta sebetulnya yang disampaikan Pak Fadlil tadi normatif saja, nggak ada ininya, tidak ada perdebatan ilmiahnya. Ya, kalau saya bilang nanti saya kecewa, jadi ribut semua. Kan, Baik. Anda sebagai pengelola uang, bagaimana engineering finansialnya itu yang dibutuhkan. Nah, jadi tolong saya mengusulkan supaya Majelis Ulama punya Dewan Pengawas Syariah di BPKH. Dia mengelola 160 triliun, tidak ada Dewan Syariahnya. Itu siapa yang kontrol Dewan Syariahnya gitu. Tolong Pak Asrarul Ni'am itu disampaikan ke Majelis Ulama, harus ada Dewan Pengawas Syariahnya di dia itu. Karena dia lembaga keuangan. Makanya saya ngusulin ke depan. PK-nya ke DPR sama BPKH, Pak Iskan. Jangan ke MUI. Baik, Pak Asrorun mungkin menambahkan. Bukan. Kita tidak berwenang memberi fatwa, Pak. Ya. DPR itu udah gaul. Ya saya sih secara pribadi bisa saya nentukan. Tapi saya kan bukan lembaga fatwa. Itu kan ada Majelis Ulama. Yang disampaikan tentang pentingnya ada pengawas syariah tadi, tentu kan kita tidak minta-minta. Kalau diberikan mandat oleh DPR atau BPKH kan tentu dengan senang hati. Itu gampang itu Pak, gampang itu. Kita cuma satu kalimat itu. Maksud saya, DPR itu pengawas politiknya Pak. Fatwanya itu mana berani kita ngasih fatwa seperti ulama. Kewalet kita nanti. Jadi tolong itu. Jadi maksud saya ke depan, BPKH itu dia harus membuat akun virtual akun yang benar. Setiap jemaah punya angsuran, dia punya berapa keuntungannya dapat. Nanti tinggal di akhir tahun atau di waktu haji ditanya berapa uang dia, kan gitu. Tambah kalau kurang, kasih ke dia kalau lebih gitu. Tidak virtual akun bohong-bohongan begitu, cuma 10% yang dibagi gitu. Baik. Ya, saya akan langsung. Mohon maaf Pak ya. Ya, Pak Iskan. Melanjutkannya saya. Oke. Ini saya mau menuju ke Mekah ini. Salam semua ya. Baik. Pak Iskan, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Iskan. Dan kita akan minta tanggapan. Ya, kita akan minta tanggapan langsung Pak Firman M. Nur yang sudah bergabung bersama kami, Ketum DPP Ampuri. Pak Firman, Assalamualaikum, selamat malam Pak Fir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Tanggapan Anda Pak, kita masih berdiskusi terkait dengan ini perbaikan dari tata kelola dana haji terkait dengan isu pembebanan biaya haji kepada jamaah. Saya akan ke Pak Firman. Tanggapan Anda Pak Firman. Ya, yang pertama adalah saya mengapresiasi diskusi yang sangat terbuka, transparan pada malam ini. Kami dari Ampuri pelaku penyelenggara haji khusus Mas Wijaya, namun bisa melihat secara umum, pertama adalah terjadinya disparitas yang sangat jauh antara harga sesungguhnya dan harga yang dibayar oleh masyarakat. Saya masih ingat tahun 2002, itu masyarakat sudah membiayai harga keberangkatannya 28 juta, dan di tahun yang sama haji khusus hanya 32 juta, disparitasnya hanya 4 juta. Itu tahun 2002. Sedangkan sekarang, ya kan, masyarakat tahun lalu 2022 20 tahun setelahnya masyarakat membayar 35 juta dan di haji khusus minimal 130 juta. Wow. Jadi disparitasnya jauh dari 4 juta lari ke 90 juta disparitasnya. Itu realita. Bahkan terus terang sekarang harga yang dibayarkan oleh masyarakat untuk perjalanan ibadah umrohnya, walaupun harga standar minimal tahun lalu masih 26 juta, namun kondisi saat ini mungkin harus 30 juta. Jadi kita sama-sama harus transparan dan transparansi pada diskusi malam ini luar biasa. Kami mengusulkan pertama, sebagaimana juga disampaikan oleh Pak Iskan Kalbi tadi, kita menginginkan adanya transparansi dalam pengelolaannya, kemudian peningkatan produktivitas investasi. Kami di haji khusus, Pak Fadlul Imansyah, mohon maaf, kami sampai saat ini baru menikmati hasil virtual account haji khusus sebesar deposit kami sebesar $4.000, tidak lebih dari kurang dari 1% per tahun. Nah, saya kira ini faktornya adalah produktivitas itu sendiri. Karena seyoknya sebuah investasi harus angkanya lebih besar. Walaupun selama ini diskusinya kan ini dolar.
Karena sebuah investasi kita tidak bicara dalam deposito, kalau deposito tidak tahu memang kecil, tapi ketika menjadi investasi, bahkan dana-dana haji khusus dalam bentuk dolar digunakan untuk menjadi talangan segala macam itu dilakukan. Yang kedua, kita belum melihat adanya peningkatan pelayanan Pak dari investasi-investasi ini. Tadi kita baru diskusi dengan Pak Dirjen di lapangan di Jeddah, kita baru diskusi. Kita berharap ke depan investasi BPKH itu kembali kepada peningkatan pelayanan jamaah, ya minimal jamaah umroh. Karena ke depan ini jamaah umroh akan terlalu bertambah dan pasarnya, apalagi kita akan lihat kondisi saat ini di lapangan di Saudi Arabia, semuanya sudah overbooked, tidak mudah mencari, bahkan mencari 2 kamar saja saat ini untuk tambahan jamaah yang mendaftar mendadak tidak mudah untuk kita dapatkan. Nah, yang selanjutnya kami menjadi juga kajian kita dan perhatian kita bersama, kami apresiasi Kementerian Agama mengeluarkan isu diskusi tentang harga pembayaran yang mendekati nil ini saat ini, karena ke depan kita tahu ada visi 2030 Mas Wijaya. Visi 2030 adalah tahun 2030 nanti Saudi Arabia mentargetkan minimal 10 juta jamaah haji. Sedangkan saat ini baru 2,5 juta, artinya 4 kali lipat. Artinya tahun 2030 atau 8 tahun ke depan, mau tidak mau kuota Indonesia akan meningkat dari 221.000 menjadi 800.000 atau mendekati angka 900.000. Nah, ini semuanya tentu akan menjadi beban, ya, beban, karena itu harus akan terbuka dan itu pasti akan semuanya mengangkat jumlah kuota nasional dan internasional, termasuk kuota Indonesia. Nah, selama ini kan terkesan kita menghindari kuota-kuota tambahan. Karena setiap tambahan kuota yang diberikan Saudi Arabia akan menjadi beban tambahan, bahasanya masih subsidi, beban pembiayaan, lain sebagainya. Nah, ini mau tidak mau perlu memang dari sekarang kita lakukan persiapan yang matang. Jangan sampai nanti ketika terjadi pembengkakan, ya, Saudi Arabia meningkatkan jumlah kuota yang diberikan ke Indonesia, kemampuan kita tidak seimbang untuk memberangkatkan jamaah yang memang diharapkan oleh masyarakat semuanya, Mas Wijaya. Jadi kalau kita lihat rata-rata daftar tunggu sudah 30-40 tahun, namun dengan visi 2030 ini akan memperpendek masa antri. Tapi beban yang perlu dibayar juga akan bertambah. Gitu, Mas Wijaya. Ini yang harus kita pikirkan bersama begitu, pemerintah dan juga kita bersama untuk bersama-sama memikirkan, karena tadi sesuai dengan rencana di tahun 2030. Kita masih akan bahas terkait dengan transparansi dan juga perbaikan pengelolaan dana ibadah haji. Kita akan bahas usai jeda. Kita akan kembali, tetap bersama kami.